Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya silahkan dirapikan dulu tempat duduknya. Ya, kalau mau dibuat dua saf, nggak apa-apa, dua saf. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahari la'allaka tardah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang memberikan banyaknya kenikmatan bagi kita semua. Salah satu nikmat yang sangat terbesar yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita melalui malaikat Jibril, dan kemudian malaikat Jibril menghantarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Rasulullah terus dijaga oleh para sahabat, terus para tabi'in, para tabi'un tabi'in, serta para qurra, ya, serta para periwayat hingga kepada kita semua. Ini Al-Qur'anul Karim yang terus kita jaga, baik bacaannya maupun pemahaman isinya. Alhamdulillah, ya, nikmat-nikmat itu wajib kita syukuri, dan kita terus berdoa serta berharap agar apa yang telah kita lakukan, apa yang telah kita kerjakan ini mendapat ridho dan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya dan para sahabatnya, serta siapa itu yang selalu mengikuti sunnahnya dan rindu akan syafaat beliau di yaumul qiyamah kelak. Alhamdulillah, Al-Qur'anul Karim ini turun sebagai petunjuk untuk kita semua, ya, begitu juga sumber kemuliaan dan sumber dari keberkahan. Orang kalau mau hidupnya berkah, hidupnya mau mulia, itu pasti harus mentadabburi Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surah Shad bahwasanya kitabun anzalnahu ilaik, ya, mubarakun. Mubarakun itu bukan berarti berkah saja, tapi mubarakun berarti berkah yang berlipat-lipat. Ya, Al-Quran itu sebagai berkah yang melipat-lipat, ya, terus besar keberkahannya. Tapi syaratnya apa? Liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkaru ulil albab. Jadi syaratnya yang mau ditadabburi Al-Qurannya dan mau ditafakuri Al-Qurannya. Tapi kalau hanya Quran ini turun, cuma hanya dibaca saja, sebatas dibaca saja, walaupun itu sudah menjadi keberkahan, tapi juga masih belum berlipat-lipat keberkahan. Jadi fungsi Al-Quran walaupun memang harus dibaca, tetapi sambil ditadabburi maknanya. Ya, dibaca, ditadabburi, kemudian ditafakuri. Ya. Bahkan perintah tadabbur, afala yatadabbaruna al-Qur'an, diulangi 2 kali di dalam Al-Qur'anul Karim. Jadi penting, ya, jangan sampai baca Al-Quran tapi tidak tahu maknanya. Minimal kita bacakan Al-Quran, kita juga tadabburi maknanya. Itu penting. Ya, alhamdulillah kemarin kita sudah membahas surat An-Nasr tentang apa? Fathul Mekah, kemenangan. Coba, ada pertanyaan di sini. Apa yang menyebabkan Fathul Mekah? Ya. Atau apa yang menyebabkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala turun atau menjadi kunci kemenangan kaum muslimin pada peristiwa Fathul Mekah? Ada yang bisa jawab? Apa kunci, ya, datangnya pertolongan Allah bagi kaum muslimin hingga terjadinya Fathul Mekah? Silakan, ada yang menjawab. Hukmah atau yang lainnya? Zaidan, Zidni, Salman. Jadi kunci, ya, pertolongan Allah Subhanahu wa taala turun kepada kaum muslimin tatkala itu adalah sabar wal intidhar. Sabar dan penantian yang panjang. Atau bisa kita katakan sabar dan ketaatan. Ya, seperti kita sampaikan, ya, kalau kita mau berkah,
kita mau nyaman hidup di pesantren, sabar dan taat. Sabar saja, ya Pak. Sabar saja dan taat. Mungkin tatkala itu perjanjian Sulhul Hudaybiyah itu sudah seperti ini, sepertinya merugikan kita Rasulullah. Ya, karena perjanjian isinya merugikan kaum muslimin. Ya, tetapi buktinya Allah Subhanahu wa taala menolongnya. Begitu juga dengan kebanyakan, ya. Kalau kita lihat sejarah, terkadang para sahabat itu dihadapkan dengan kondisi yang seperti itu, sulit. Ya, padahal di balik kesulitan itu ada sebuah kemudahan, ada sebuah kemenangan. Itu seringkali seperti perang Badar. Ya, perang Badar seperti itu. Perang Badar jumlahnya berapa? 300 lawan 1000. Berarti kan luar biasa. Hampir saja kalah. Tapi kalau dia mau bersabar, Allah kasih pertolongan. Ya. Jadi seperti itu. Tetapi sebaliknya, ada kalanya para sahabat ini, ya, dihadapkan dengan situasi yang mudah, situasi yang gampang. Ya. Jadi mereka tuh menyepelekan situasi itu, sehingga Allah berikan cobaan kepada mereka. Jadi kebalikannya. Kalau perang Fathul Makkah ini, kayaknya kita kalah nih. Ya. Kalau disabari, ya, ditaati, ternyata Allah kirimkan pertolongan, nasrullah. Tetapi sebaliknya, contoh di perang apa? Hunain misalnya. Laqad nasarakumullahu fi mawatina katsiran. Ayat itu sudah dibuka tentang sudah banyak Allah menolong kalian pada medan-medan yang banyak, pertempuran yang lain. Wa yauma Hunain. Walaupun perang Hunain juga nanti ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apa? Memang ada cobaan sedikit. Kaum muslimin terdesak. Ya, hampir kalah. Idza ajabatkum kasratukum falam tughni ankum syai'a. Memang ketika itu, ini peristiwa perang Hunain ini setelah Fathul Makkah. Kaum muslimin sudah mulai banyak, sudah kuat. Bahkan ketika berangkat itu membawa 12.000 pasukan. Wah, ini. Tetapi mereka kaum muslimin takjub dengan jumlah mereka yang kita dulu perangnya itu sedikit-sedikit jumlahnya, itu pun menang gitu. Apalagi dengan jumlah yang sampai di dalam tafsir dikatakan kita tidak akan pernah kalah kalau dengan jumlahnya segini. Jadi memang ada beberapa kabilah yang belum masuk Islam, ya ini dari Hawazin, dari suku Hawazin dengan Sabit dan beberapa suku gabungan yang lain, kabilah-kabilah yang lain, dan kemudian ya, mau menyerang kaum muslimin di Bukit Hunain, di lembah Hunain. Dan ketika itu kaum muslimin sudah persiapan dan terkumpullah 12.000 pasukan dipimpin oleh Khalid bin Walid. Ya, ketika Rasulullah mengawasi di belakang, Khalid di depan, ya, bersama suku dari Bani Sulaim. Dan ketika itu mereka dengan bangganya berangkat, ya, dengan rasa takjub. Kenapa? Karena mereka kali ini berangkat dengan jumlah pasukan yang banyak. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Falam tughni ankum syai'a." Sudah tidak bermanfaat itu jumlahnya. Sehingga apa? Kalah. Sedikit demi sedikit sampai mereka lari ke belakang. Kaum muslimin. Tetapi sudah sakingnya karena memang udah kocar-kacir. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tolong lagi. Ingat ya, Allah Subhanahu wa taala tolong lagi. Ini ujian juga buat mereka. Bahwasanya jangan sampai sombong dengan jumlah yang banyak. Ya, kocar-kacir, Allah tolong lagi. Fa anzalallahu sakinatahu. Ya, Allah menurunkan sakinah, ketenangan kepada kaum muslimin, kepada diri Rasulullah juga, kepada bahkan Allah menurunkan apa? Junud, tentara yang tidak bisa dilihat. Lam taroha. Ya. Jadi Allah menurunkan ketenangan dulu, ya. Ketenangan ini penting. Ketenangan. Sakinah itu berbeda dengan tumakninah. Kalau tumakninah itu harus ada usaha-usaha di awal.
kita sholatnya mau tumakninah, itu harus ada usaha dan perjuangan keras dari kita, ya, dan kehendak Allah. Kalau sakinah itu Allah Subhanahu wa ta'ala akan turunkan langsung kepada orang-orang yang Dia kehendaki. Makanya kalau keluarga bukan keluarga yang tumakninah, tapi keluarga yang sakinah. Karena orang alim juga belum tentu keluarganya bisa tenang. Nabi juga ada ujian juga di keluarganya. Ya. Maka inilah harapan besar sebuah keluarga, ya sakinah. Ya, sakinah. Maka Allah turunkan sakinah. Sakinah alal mu'minin, ala Rasul, kepada kaum muslimin dan kepada Rasul. Kemudian dimenangkanlah perang Hunain ini oleh kaum muslimin. Nah, ini pelajaran besar buat kita, bahwasanya terkadang kita dihadapkan dengan situasi yang sulit. Karena di situ adalah ujian buat kita agar kita bersabar dan taat. Inilah kunci, ya. Kalau di pesantren sudah dua ini. Kalau kita mau berhasil dimanapun, bukan hanya di pesantren, sabar dan taat. Insya Allah, ya. Itu situ ada kemudahan. Tetapi kalau kita sudah sombong dulu, ya, terkadang kita malah tergelincir oleh sifat ujub kita. Ya, ini juga waspada. Bahwasanya semua yang terjadi itu tidak lepas dari kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita masuk ke surat Al-Kafirun. Alhamdulillah kita masuk surat Al-Kafirun. Ini surat yang lebih panjang, 6 ayat, tetapi hanya pengulangan, ya. Ayat yang ketiga, ayat yang keempat dan kelima itu pengulangan dari ayat yang kedua dan ketiga, ya. Ayat ini atau surat ini diturunkan berkenaan dengan pemuka Quraisy. Masih cerita lagi, kisah lagi, yang mana mereka tidak henti-hentinya memusuhi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Mereka selalu ingin mencari celah, ya. Sudah diejek, ya, dituduh atau difitnah tukang sihir, dukun, tukang syair, ya. Mereka melempari kotoran, melempari batu dan lain sebagainya, ya. Sampai penawaran tentang apa? Harta, tahta, wanita. Ya, Rasulullah akan diberikan sebuah jabatan, akan diberikan harta yang banyak. Bahkan apa? Suruh milih. Terserah engkau pilih wanita mana dari kalangan kami. Tawaran-tawaran sudah diuji, ya. Nah, yang terakhir ini nanti ujiannya, ya, surat Al-Kafirun. Nah, di sini juga pembelajaran buat kita, batas toleransi kita kepada umat selain Islam. Ya. Kalau kita bermuamalah boleh, tapi kalau urusan agama, ibadah jangan. Ya, ini batasan kita dengan orang-orang kafir. Bahkan di sini disebutkan Al-Kafirun. Al-Kafirun berbeda dengan alladzina kafaru atau kafir biasa. Karena Al-Kafirun sudah jelas. Surat ini maksus atau khusus kepada pemuka Quraisy yang selalu apa? Ingin mencari celah-celah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pokoknya bagaimana, ya, pakai alif lam, Al-Kafirun. Nah, ayat ini berbicara tentang sekelompok orang pemuka Quraisy, bahkan disebutkan di dalam tafsir itu. Siapa saja? Walid bin Al-Mughirah yang pertama. Yang kedua, Umayyah bin Khalaf. Jadi Walid Al-Mughirah, Umayyah bin Khalaf, kemudian Al-As bin Wa'il, kemudian Aswad bin Abdul Muttalib, ya. Kemudian ada juga yang menambahkan Haris bin As dan beberapa pemuka Quraisy yang lain, ya, yang mana mereka tidak henti-hentinya memusuhi Rasulullah. Nah, nanti dihafal nama-nama ini, ya. Nah, mereka inilah yang datang dan bilang kepada Rasulullah, ya Muhammad, halum fa na'budu ma na'bud wa ta'budu ma na'bud. Wahai Rasul, wahai Muhammad, enggak Rasul ya, wahai Muhammad, ya, ada sebuah penawaran ini. Coba kita join Tuhan kita, joinan, ya. Bahkan ya abduna sanah, setahun aku beribadah kepada Tuhanmu, maka setelah itu kamu
beribadah kepada Tuhan kami. Berhala-berhala itulah. Negosiasi tentang agama. Karena mereka berpikir, wah sudah dihina, sudah dapat tidak mempan, sudah dikasihkan harta, dikasihkan wanita, dikasihkan jabatan tidak mempan, dikasihkan apa? Nah, mereka akan diskusi masalah agama. Kita fair lah, bagi-bagi. Tidak mampu setahun berapa kali boleh, 1 bulan terserah. Bahkan kalau sudah mentok, ya sudah sekali saja engkau beribadah kepada berhala-berhala kami, maka kita akan beribadah kepada Tuhanmu wahai Muhammad. Bahkan dalam surah Al-Isra ayat 73 dikatakan, ya, wa in kadu la yaftinunaka 'anil ladzi auhayna ilaika litaftani 'alaina ghairah wa idzal lattakhaduka khalila walaula an tsabbatnaka alai laqad kitta tarkanu ilaihim syai'an qalila. Surat Al-Isra ini turun yang 2 ayat ini dan setelahnya, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau tidak diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hatinya sudah condong, sudah mau ikut. Ya nggak apa-apa kan, saya hanya beribadah sekali saja demi dakwah misalnya, yang nanti juga mereka akan beribadah kepada Allah. Tapi nggak bisa, ya. Jadi kalau tidak diteguhkan, tidak disabatkan hati Rasulullah, tidak diberikan petunjuk, maka Rasulullah sudah mulai condong. Bisa saja saya beribadah sebentar, dan mereka kaum musyrikin Quraisy akan beribadah kepada Allah. Tetapi juga tidak dilakukan oleh Rasulullah. Maka nanti jawabannya lakum dinukum waliyadin. Ya. Ini yang dilakukan oleh para musyrikin Quraisy. Bahkan di dalam tafsir Al-Qurtubi dijelaskan, ya, kalau nanti ya, ada kebaikan dalam agamamu wahai Muhammad, kami akan ikut. Ya. Tetapi nanti juga kalau ada kebaikan di agama nenek moyang kita ini, ya, maka kamu juga akan kembali ikut kami. Jadi inilah, ya, tawaran-tawaran terus dilakukan. Supaya apa? Supaya bisa saling berdampingan hidup. Beribadah boleh ini, beribadah ini. Padahal mah hidup bisa berdampingan. Tetapi kalau ibadah ya tidak bisa. Makanya kalau multikultural itu tidak apa-apa. Indonesia ini kan multikultural. Sebenarnya bagus di Indonesia ini luar biasa, ya. Mau Islam, mau agama-agama yang lain lah, ya, yang mereka buat itu berdampingan hidupnya, bermuamalah, bekerja sama tentang apa? Bisnis, tentang ekonomi, ya, tentang yang lain halnya. Selain itu beribadah boleh. Bahkan di Indonesia itu sudah menjadi hal yang biasa, bagus sebetulnya. Tidak usah belajar dari Barat. Urusan toleransi di Islam sudah lengkap dan Indonesia sudah mempraktekkan sebetulnya. Ya, kalau di Barat itu jangankan masalah Islam dengan selain Islam, ya. Bukan tentang perbedaan agama. Di Barat saja masalah kulit saja kadang belum selesai. Ini kulit hitam, ini kulit putih, ini kulit hitam, ini suku ini, suku ini. Indonesia kan enggak apa. Ya ada suku Bugis, ada suku Jawa, ada suku Sunda, ada suku Batak, ada suku itu hidup sama. Bahkan Islam yang menyatukan. Jadi di Indonesia itu alhamdulillah, ya, multikultural, tetapi juga jangan menjadi pluralisme. Plural itu nggak jelas agamanya, mau kesini boleh, kesini boleh, pemahamannya tidak tersetir, ya. Pluralisme itu pemahaman yang merusak. Kebenaran adalah relatif. Menurut Anda benar, tapi menurut saya belum tentu benar. Itu nggak boleh, ya. Ini penyakit-penyakit yang ada pada zaman saat ini, ya. Maka ketika itu banyaklah tawaran sampai Rasulullah mengatakan kepada kaum musyrikin Quraisy, saya hanya minta satu sebetulnya, gak minta yang lain. Ya, Abu Sufyan, Abu Jahal, oh ya cuma satu ya, nggak apa-apa, silahkan apa tuh.
Dia hanya minta satu saja Rasulullah. Apa yang Rasulullah minta? Qul la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Masya Allah. Ini permintaan Rasulullah. Aja'alal alihata ilaha wahida. Ya. Kata musuh-musuh Allah, apakah engkau menjadikan alihah nih, Tuhan-Tuhan, kan banyak itu, hampir 300 lebih di berhala di sekitar Ka'bah, belum di rumah-rumah mereka. Ya. Itu dijadikan cuma satu saja. Inna hadza la syai'un ujab, ajib. Heran, gak mungkin lah. Ya enggak, pokoknya saya minta satu saja, kata Rasulullah. Qul la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tidak ada Tuhan sesembahan yang lain sebagainya yang berhak disembah kecuali, dan katakanlah aku adalah utusan Allah. Jadi udah terus ya. Beberapa kali terus ditawarkannya, sudah putus asa lah. Kaum musyrikin Quraisy. Maka di sini ya pentingnya komitmen dalam berislam. Nah, penyakit zaman saat ini itu pemikiran sudah mulai dirusak dengan yang namanya dunia. Dunia ini melalaikan. Dunia ini mampu merelakan kita menjual agama kita. Dunia ini menjadikan kita berkata dan berbuat tanpa ilmu, tanpa syariat. Sini. Ya kan? Ini yang kita waspadai. Makanya bagaimana waspada kita? Cara waspada kita dengan banyaknya beramal. Amal itu banyak, amal soleh itu. Baik amal dohir, baik amal batin. Amal dohir ikut pengajian, belajar, baca Quran, ya, silaturahim. Ya, amal batin bisa kita dengan mengikhlaskan diri, khauf, khusyuk. Nah, ini disampaikan oleh Rasulullah di hadis riwayat Muslim. Badiru bil a'mali fitana. Kaki to'in laili mudlim. Silahkan bersegera dalam beramal. Perbanyak beramal. Sebelum terjadinya fitnah nanti akan datang. Yang mana fitnah ini seperti malam yang sangat gelap gulita. Apa fitnah ini datang? Fitnah ini menyebabkan yusbihu rajulun mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbi kafiran. Yang bisa menjadikan seorang muslim pada pagi harinya dia kafir ketika sore harinya. Menjadikan sore hari dia masih muslim, paginya sudah kafir. Yabi'u dinahum bi'ardin minad dunya. Dia menjual agama mereka demi kepentingan dunia. Masya Allah. Ya, sudah Islam dikasih jabatan demi toleransi. Akhirnya apa? Berkatanya kelepasan. Ya, nggak pakai aturan. Ya, kebijakan-kebijakannya melampaui batas. Ya, dia Islam padahal dia bisa menggunakan ya keislamannya untuk memakmurkan masyarakat, untuk menjunjung tinggi nilai-nilai Islam, malah untuk dijual demi kepentingan duniawi mereka. Nah, ini juga jangan sampai. Ya. Nah, ini pertahanan kita, tauhid kita. Maka ada yang mengatakan surat ini juga seperempat dari Al-Quran. Kalau Al-Ikhlas itu sepertiga dari Al-Quran. Kalau surat ini Al-Kafirun ini rubu'ul Quran, seperempat dari Al-Quran. Ada ulama menjelaskan itu. Karena apa ya? Tentang tafsir juga, tentang tauhid juga. Ya, tentang tauhid. Karena tentang tauhid. Nah, di sini ya, mari kita akan masuk ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang yang kafir itu. Ya ayyuhal kafirun. Wahai orang-orang yang kafirun. Ini para pemuka Quraisy. Ingat, orang kafir di sini khusus orang-orang yang pemuka Quraisy yang betul-betul musuh Allah, yang selalu mencari celah untuk mematikan cahaya Islam. Ya, selalu membuat makar kepada Rasulullah. Walaupun nanti di ayat terakhir konsep ini bisa kita pakai untuk konsep tauhid kita. Ya. Katakanlah wahai orang-orang yang kafir. Kafir ini ada dua ya. Kafir itu ada yang tampak, ada yang tidak.
kafir ini kalau tampak itu dohiron wa batinan, itu orang kafir jelas ya. Tapi kalau hanya di dalam batin saja, dohirnya dia masih Islam, dia disebut munafik. Disebut munafik. Nah, kalau orang-orang kafir zaman sekarang itu bukan berarti tidak didakwahkan, ya, tetap perlu didakwahkan. Maka ada namanya diskusi tentang kristiologi dan lain sebagainya, supaya mereka di luar sana bisa masuk Islam. Tapi kalau ini udah nggak bisa diajak diskusi ini, ya, maka di sini antum lihat itu kan, la a'budu ma ta'budu, ya, terus wala antum a'biduna ma a'bud wala ana a'budu ma abattum. Itu kan pakai kata benda abid. Berarti pokoknya sampai kapanpun saya tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan sampai kapanpun engkau tidak akan menyembah Tuhan yang aku sembah. Kan itu maksudnya. Kalau kafir zaman sekarang bisa kita dakwahkan dulu, harapan bisa masuk Islam. Tapi tetap dakwahkan itu bukan berarti kita menjual agama kita. Tetap dengan toleransi yang telah diajarkan untuk urusan agama. Tapi untuk urusan akhlak, ya, kebaikan-kebaikan yang lain, muamalah, silakan. Siapa tahu mereka bisa masuk Islam dengan akhlak kita. Jadi kita kembali, qul ya ayyuhal kafirun. Wahai orang-orang yang kafir, ya, la a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan pernah, artinya sampai kapanpun, menyembah apa yang kamu sembah. Wala antum abiduna ma, dan kamu juga tidak akan menyembah, tidak akan pernah menyembah apa yang aku sembah. Sampai kapanpun. Dan pemuka Quraisy ini tidak masuk Islam sampai akhir hayatnya. Dan ayat yang ketiga, yang keempat dan kelima, ya, ini adalah pengulangan, penegasan, takkid untuk ayat yang kedua dan ketiga. Wala ana abidum ma abadtum. Diulangi lagi, wala antum abidum ma abadtum. Jadi Masya Allah, ya, Nabi kalau sudah mendesak, sampai mendesak sekalipun, tetap perkataannya itu berdasarkan wahyu. Ini sudah terdesak nih, Rasulullah sudah terdesak, mau diapakan nggak bisa. Akhirnya sudah mau tertarik juga, wah bisa ini. Ternyata Allah Subhanahu Wa Taala juga kirimkan ayat ini. Karena memang ayat ini, surat ini, ya, itu turun di akhir-akhir periode Mekah. Makanya asbabul nuzul ayat surat ini ya Makiyah, ya. Maka periodenya Mekah akhir, ya, sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Nah, kalau An-Nasr kemarin itu Madaniyah, karena turunnya setelah Rasulullah hijrah, karena Fathul Mekah itu 8 Hijriah. Nah, kalau ini sebelum Rasulullah hijrah, apapun caranya sudah dilakukan. Inilah intinya. Dan kemudian ayat yang terakhir baru katakan lakum dinukum. Sudah, kalau masalah agama, lakum dinukum waliyadin, agama antum silahkan uruskan itu. Dan agama saya. Tidak ada toleransi dalam beribadah. Dalam penyembahan itu tidak ada toleransi. Ya. Tapi kalau kita lihat zaman sekarang, yang jaga peribadatan Kristen, yang jaga orang Islam, ini kan luar biasa. Ya. Padahal kan orang Kristen juga banyak, atau bisa menjadi penjaga juga bisa. Ini kan toleransi. Toleransi bukan di situ, bukan dalam agama. Ya, kalau di mall kita nolong orang itu ya ditolong lah. Gak harus kamu Islam atau Kristen, ya nggak boleh gitu. Ada orang nyebrang di jalan atau apa, ya untuk masalah muamalat silahkan. Rasulullah saja memberikan terus makan seorang pengemis buta yang beragama Yahudi. Akhirnya apa? Yahudi masuk Islam. Maka dari itu kita lihat di sini lakum dinukum waliyadini, sebetulnya ada ya di belakang. Ya kan? Kalau artinya bagimu agamamu, bagiku agamaku. Agamaku kan berarti dini.
dihilangkan ya-nya. Nggak ada ya-nya kan di Qur'annya? Karena para mufassir menjelaskan bukan agamanya Rasulullah. Agama itu ya agamanya siapa? Allah. Menandakan seringkali kalau kita berdakwah itu lupa. Seakan-akan ini agamanya saya. Ini perintahnya saya. Ini anjuran dari saya. Padahal yang kita sampaikan ketika dakwah ini adalah dari Allah. Ini penting. Ya. Jadi bukan lakum dinukum waliyadini, tapi lakum dinukum waliyadin. Walaupun artinya ya di situ agamamu agamamu, agamaku juga agamaku, agamanya Rasulullah. Agamanya Rasulullah Islam. Quran itu hebat. Bukan pakai agama Rasulullah, tapi agamanya siapa? Allah. Maka kalau kita berdakwah atau ngajak orang, ayo ikuti saya. Ya ikuti saya, tapi ikuti juga Rasulullah dan apa yang Allah turunkan. Jadi terkadang kita tuh terlalu besar sehingga kita mengeklaim apa yang kita sampaikan, apa yang kita apa yang kita berikan itu seakan-akan itu dari kita. Karena itu semuanya dari ilmu tafsir ini, ya. Ilmu yang lainnya Al-Quran itu dari Allah. Kita hanya menyampaikan saja. Nah disinilah obat ketika orang yang kita ajak dakwah itu tidak mau ikut, berarti kita tidak usah kecewa. Karena yang penting kita sudah Coba kalau dari kita, wah kita sudah gini-gini, seakan-akan itu semua dari kita, gak mau ikut, kecewa. Disitulah hikmah dari lakum dinukum waliyadin. Tetapi di sini bukan berarti ya silakan agamamu agamamu, agamaku agamaku saja. Bukan hanya seperti itu, tetapi di situ dengan konsekuensi azab Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Lakum dinukum. Silakan kalian peluk agama kalian dengan azab Allah. Nah, jadi ada itunya. Waliyadin. Ya, baru agamaku agamamu. Bukan berarti gini, ya silakan agamamu agamaku, agamamu agamamu, agamaku agamaku misalnya. Bukan. Tetapi agamamu silakan, tunggu nanti azabnya dari Allah. Karena mau selamat harus pakai agama saya. Karena apa? Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbalu. Oleh karena itu tidak ada agama yang diterima di sisi Allah kecuali Islam. Nah ini pelajaran yang hebat dari surat Al-Kafirun, ya. Maka kalian seringlah baca surat Al-Kafirun untuk keteguhan tauhid kalian. Banyak para mufassir mengatakan Rasulullah itu membaca surat Al-Kafirun dengan surat Al-Ikhlas, gandengannya ini surat Al-Kafirun dan Al-Ikhlas itu ketika selesai tawaf, karena habis tawaf sholat 2 rakaat, ya. Terus kemudian juga sholat fajar, ya. Habis sholat fajar kemudian sholat ba'dal maghrib, sholat sunnah ba'dal maghrib ba'diyah. Itu bisa kan 2 rakaat, 1 rakaat pakai Al-Kafirun, yang kedua pakai Al-Ikhlas. Ini dua ini surat pengukuhan tauhid kita kepada Allah. Nah, dipakai itu ketika sholat kita. Nah, pelajaran yang besar, yang pertama adalah jangan mudah menyesatkan orang lain. Jadi pelajaran kita disampaikan kalau ini adalah surat yang turun khusus kepada para pemuka Quraisy. Ya, adapun seorang kafir yang lain masih bisa berislam. Ada kalau alladzina kafaru dia masih bisa berislam. Contoh innal ladzina amanu summa kafaru summa amanu summa kafaru summa zdadu kufran dan sebagainya itu orang bisa berislam, beriman. Ada yang masuk Islam mu'allaf, ada yang murtad juga. Maka orang yang kafir belum al-kafirun dia masih bisa berislam. Caranya apa? Dakwahi. Mungkin ada kelompok sekarang Allahu a'lam bishawab saling mengkafirkan, saling menyesatkan, itu nggak boleh, ya nggak boleh. Tapi dakwahkan. Yang pentingnya, ya eksistensinya itu dakwahnya, ya bukan cap. Makanya dakwah itu bukan menghukumi, bukan menghakimi, tetapi mengajak. Ya. Maka yang kita bisa ambil dari sini adalah
komitmen dalam keteguhan tauhid. Udah kalau urusan agama, dalam urusan ibadah, sudah ini agama saya. Sudah. Tapi orang kafir yang lain tetap harus didakwahi. Kemudian yang kedua, ya, penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala dijelaskan di ayat ini adalah totalitas. Totalitas itu kita bisa lihat, la a'budu ma ta'budun wala antum a'buduna ma'bud. Sampai kapanpun ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun tidak akan pernah sirna. Maksudnya apa? Jangan sampai kita di hadis seperti hadis Rasulullah, paginya beriman, sorenya sudah kufur, sorenya beriman, paginya sudah kufur. Orang nggak jelas. Ya, iman itu bisa dimainkan. Nah, ibadah kepada Allah, peribadatan kepada Allah itu harus total, tidak hekang oleh waktu dan tempat. Dimanapun dan kapanpun ya sudah beribadah hanya kepada makan untuk Allah, hidup untuk Allah. Innas sholati wa nusuki wa mamati lillahi rabbil alamin. Sudah, sholat untuk Allah, apalagi mati pun hanya untuk Allah. Total. Nah, keimanan seperti ini yang kita harus tunjukkan kepada Allah. Bukan, iyalah saya Islam, tapi Islamnya saya nggak Islam banget lah. Nggak Islam banget gimana? Karena ada orang yang mengatakan, udah Islam itu nggak usah keislaman lah. Nah, ini nggak benar juga. Islam nggak usah keislaman. Islam yang biasa-biasa sajalah. Ini mulai sekuler lagi. Padahal kalau menjadi Islam yang militan, itu berarti apa? Islam yang betul-betul Islam. Masa nggak boleh Islam? Di undang-undang juga silahkan menjalankan syariat agama menurut keyakinan masing-masing, ya sudah. Kita Islam, ya sudah Islam. Yakini Islam itu benar, tidak usah tolak-toleh. Saya Islam tapi Islam juga yang ke gereja juga. Saya Islam tapi yang ke itu juga nggak benar. Tapi itu khususan untuk ibadah. Adapun kita punya teman yang dia belum Islam, ya nggak masalah. Jangan sampai membatasi. Oh, saya Islam nggak boleh bergaul, bukan begitu juga, boleh. Ya. Cuma bergaul ini kuat-kuatan nanti. Antum yang ikut dia atau dia yang ikut antum nih. Maka kalau ada pertanyaan, saya punya teman Kristen nih, saya jauhi apa saya dakwahi? Wajib dakwahi. Caranya apa? Dekat Ustaz berarti. Ya dekat nggak apa-apa. Tapi dekatnya antum punya visi. Visinya apa? Mengislamkan itu. Masa kemarin kita udah sampaikan Mus'ab bin Umar hampir 300 orang kita Islamkan, kita belum satu pun. Ya, maka pemuda sama-sama pemuda. Jadi ini adalah ayat toleransi dalam agama. Jangan sampai kita menjadi orang yang tidak menentu dalam berakidah. Ya, kalau urusan akidah urusan qat'i dan tidak boleh diganggu gugat. Kalau urusan muamalah bisa. Karena dia hablum minan nas. Ya, ada orang sakit. Orang sakit itu orang yang berbeda agama. Jenguk, gak masalah. Ya. Tapi kalau dia suruh kita pindah agama, nah itu lain lagi. Ya. Maka Abu Hurairah saja punya seorang ibu yang dia ingin Abu Hurairah kembali kepada agama musyrik ini waktu dulu. Tetapi apa? Dia tetap teguh walaupun dia sangat mencintai ibunya. Sampai katakan ibunya nggak mau makan, nggak mau apa, dia hanya menangis dan hanya menangis. Karena ibunya minta satu syarat, kembali ke agama nenek moyang dan tinggalkanlah itu Muhammad terus. Dia terus berdoa. Ya dia sangat mencintai ibunya, tapi kalau urusan agama ya nggak mau. Tidak mungkin dia, yaudah bu nggak apa-apa lah, saya masuk lagi. Enggak. Kecintaan kepada Allah dan Rasulnya lebih besar, ya. Tetapi dia tidak pernah menyakiti orang tuanya. Nah ini hebatnya. Jadi tetap berbakti, tetap berbuat baik kepada siapapun manusia. Jadi masuknya ukhuwah insaniyah, persaudaraan sesama manusia. Ada ukhuwah imaniyah, ada ukhuwah islamiyah, ada ukhuwah insaniyah. Berbuat baik kepada siapapun. Ya. Tetapi kalau urusan akidah, kalau kita terseret-seret, ya, udah nih kita hadirin ke mana? Ke gereja.
nggak apa-apa, nanti besok saya ke masjid. Lalu kalau kalian iya ya nggak apa-apa, itu repot lagi itu kalian. Oh itu orang Islam gampang kok suruh. Nanti dia tidak teguh. Ya sudah, kalian mau ke gereja dulu sana, nggak apa-apa. Saya tunggu di masjid. Sampai nanti dia condong, wah ini orang hebat sekali, diajak, ini nggak mau nih. Emang ada apa sih di masjid? Makanya ke masjid dulu, ayo. Oh belum Islam, di luar aja dulu, di luar masjid. Oh iya, di luar masjid. Udah di luar masjid apa diskusinya? Ini. Al-Quran, nanti dulu, iman dulu, yakin dulu, keyakinan dulu, diskusi masalah keyakinan dulu. Nah inilah dakwahnya. Bukan berarti kita, ayo ikut ke sana ke gereja, habis ke gereja terus ke wihara, terus habis ke wihara ke mana? Ya kitanya jadi dijual agama, bukan kitanya narik mereka ke dalam Islam, tetapi malah kitanya ikut jebur ke sana. Nah ini yang dilarang. Ya, karena orang yang murtad itu luar biasa hukumannya. Ya, halal darahnya. Ya, ada 3 orang yang halal darahnya apa saja? As-sayyibuz zani. Ya, itu orang yang sudah menikah tetapi berzina, zina muhsan. Wa nafsu binafsi, orang yang membunuh berarti dia halal darahnya untuk dibunuh. Dia orang yang membunuh ya hukumannya dibunuh balik. Ya, nafsu binafsi wa tariku lidinihi mufariqul jamaah. Yang ketiga adalah orang yang keluar dari agamanya dan meninggalkan jamaah. Maksudnya apa? Orang yang keluar dari Islam, murtad. Makanya Abu Bakar As-Siddiq, ya, khalifah pertama yang mempunyai tugas yang sangat berat. Apa? Dia memerangi nabi palsu dan memerangi kaum murtadin yang tidak membayar zakat juga. Nah, berat ini. Ya. Jadi luar biasa ya tugasnya. Jadi banyak orang yang nggak membayar zakat ketika Rasulullah meninggal. Ya dulu waktu Rasulullah masih hidup, kita zakat untuk Nabi, untuk Rasul. Udah meninggal kita zakat untuk siapa? Pada stop zakatnya. Terus kemudian apa? Pada keluar dari Islam. Ya, murtad. Dan banyak yang ngaku nabi-nabi palsu setelah Rasulullah meninggal. Nah ini tugasnya Abu Bakar. Cuma 2 tahun ya, sebentar ya. Digantikan oleh Umar bin Khattab. Maka sekarang banyak sekali kita lihat tuh pindah-pindah agama, gampang sekali pindah-pindah agama. Dibuat agama ini mainan. Padahal agama Islam, ya, kalau kita jelaskan dengan rinci, itu orang tidak akan ragu. Apalagi Al-Quran itu sudah mukjizat. Kita buka Al-Quran pertama sudah, ya, Alif Lam Mim Dzalikal Kitabul la, sudah di situ sudah jelas, ya. Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ya, jadi kalau kita bertakwa pasti nggak akan ragu dengan Al-Quran. Ya. Walaupun di ayat yang lain, ya, hudal linnas, maka Al-Quran ini sangat umum. Ya, bisa untuk semua manusia, bisa hanya untuk kaum muslimin, bisa hanya untuk orang yang bertakwa dan beriman. Ya. Cuma kalau kita mau tidak ragu dengan Al-Quran, kita harus menjadi orang yang muttaqin. Maka bagus surat Al-Baqarah kalian baca artinya itu, ya, jangan hanya hafal saya, baca artinya. Depannya Allah berbicara tentang orang yang beriman sedikit, orang yang kafir sedikit, banyaknya orang yang munafik. Ayat berapa itu? Sampai ayat berapa? Ya. Jadi sedikit orang beriman, sedikit orang yang kafir, terakhirnya orang-orang munafik yang dia ada penyakit dan kotoran, dan dia juga termasuk orang yang kafir di dalam jiwanya. Kenapa kok harus panjang orang-orang munafik? Karena urusannya juga panjang di hari kiamat nanti. Ya, innal munafiqina fid darkil, ya, asfal minan nar. Jadi di ininya neraka, kerak-keraknya neraka. Itu orang-orang munafik yang kafir tetapi di dalamnya dia kata, oh saya Islam, saya ini, tetapi dia ingkar. Kafir kan artinya ingkar, kafaro itu ingkar, menutup ini. Ya. Ada Islam, ada dia. Nah, kafir itu menutup. Nah, itu. Dia mengingkari apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. Cuma kalau bedanya orang munafik, dia masih menerima dohirnya, tetapi batinnya sudah menutup. Ya, kadang dia menerima, kadang dia nutup. Nah, inilah orang-orang munafik. Muzabzabina baina dzalik. Ya, kita tutup dengan alhamdulillah dan doa kifatul majlis.
Qul qouli hadza astaghfirullah lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.